kecil banget ya itu membuat alergi di kulit gitu. Kecuali ada kandungan-kandungan yang tadi saya sebutin tadi. Itu soalnya niacinamide itu sebenarnya kan fungsinya itu banyak banget ya. Memperbaiki skin barrier, menjaga kelembaban kulit, mengurangi peradangan, terus bisa mengontrol jerawat, mencerahkan kulit juga, menyelesaikan hitam, bekas-bekas jerawat, kemudian dia juga untuk menjaga, selain itu si niacinamide juga untuk menjaga kesehatan kulit. Jadi sebenarnya bagus kalau menggunakan kandungan skincare yang ada niacinamide-nya kayak BLS itu tadi. Jadi apakah menimbulkan alergi? Jawabannya tidak ya. Cuma ada beberapa orang mungkin yang ada alergi terhadap vitamin B3. Itu bisa dikatakan golongannya dia masuk alergi memasuki. Nah, jadi kalau untuk penggunaan niacinamide atau glutathione itu nggak akan gampang alergi gitu ya responnya ya. Jadi Kalau glutathione itu dia antioksidan tinggi ya gitu, beda sama yang niacinamide. oh gitu. Kalau glutathione sendiri juga kalau sesuai takaran tidak akan terjadi apa-apa ya dok ya saat Biasa, menggunakan biasanya sih nggak glutathione ada, dari BIS. karena dia kan antioksidan, malah beberapa di dunia kedokteran tuh kalau glutathione itu sebagai karena dia antioksidan tinggi untuk pengobatan kanker itu juga. Lalu jadi Oke. kalau takut dia yang kandungannya ada di dia malah bagus untuk regenerasi kulit kita. Oke. Nih ada lagi nih. Dok, kami masih suka bingung dengan penjelasan kulit glowing dan berminyak. Perbedaannya itu apa? Membedakannya itu seperti apa dan bisa minta tolong dijelaskan nggak dok? Jadi gini, Kan orang tuh kan kalau susah ngebedain ya antara ini wajahnya kok glowing, oh ternyata ini wajahnya kok berminyak gitu. Jadi kayak glowing sama berminyak itu perbedaannya tuh gimana nih dok? Kita kan kayak misalnya orang-orang awam seperti saya itu kan kadang suka ini kulitnya itu sebenarnya glowing atau berminyak sih kayak gitu loh dok. ya, kulit glowing itu satu biasanya memberikan kesannya tuh cerah gitu. Pantulannya tuh beda sama kulit yang berminyak. Kalau kulit yang Hmm. berminyak tuh ada air kileng-kileng gitu nggak sih? Oh iya 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 betul betul. Ya, jadi pancaran dari kulitnya itu ya dari minyak, karena ada minyaknya itu gitu, karena kan bukan karena dari pantulan kulitnya gitu. Biasanya kulit yang dia memberikan kesan bersih karena sel kulit matinya keangkat gitu kan, karena dia cleansingnya bagus, jadi akhirnya nggak ada yang menumpuk di kulit, terus ketika kena pantulan cahaya dia memancar gitu kan, terus dia fresh juga, tidak kusam, tetap terlihat pori-pori ya, tapi dalam artian pori-porinya tidak yang terlihat besar gitu. Kita harus bisa tahu misalnya, pori-pori aku besar, pori-pori aku tidak besar gitu. Jadi kalau misal kalian ngaca di depan ngaca, jangan terlalu dekat. Kalau terlalu dekat pasti kelihatan pori-pori, pasti Pori-pori ya. ngomongnya besar gitu. Kalau misalnya memang seperti ini kita standar ya, dari jarak beberapa senti aja, tidak terlalu besar gitu, tidak ada masalah gitu. Fungsinya pori-pori Hmm. itu sangat banyak gitu. Jadi nggak usah berpatokan bahwa ketika kulit glowing maka pori-pori harus menutup dan tidak terlihat gitu. Enggak, itu adalah definisi yang salah. Salah ya, kayak gitu ya. Jadi memang kalau kalian punya pori-pori dan memang masih ada dan nampak pun nggak masalah selagi kulit kalian itu Kadang-kadang tidak ada kadang-kadang masalah lain. ya, karena ada pasien yang kulitnya glowing
sampai pori-pori tuh sampai kayak kecil, nggak kelihatan, kayak marmer, terus bener-bener, aduh, itu tuh itu malah harus kita bertanya-tanya loh, harus ada tanda tanya loh. Itu Oh kulit gitu, malah lebih berbahaya ya dok ya? kulit bisa skincare-nya apa? Gitu. Kulit bisa seperti itu kok bisa? Biasanya yang seperti itu yang bener-bener uh, Putih. glowing gitu, putih, tipis itu pasti banyak zat aktif yang mencurigakan, yang membuat tidak sehat. Oke lah, pada saat dia make bagus banget gitu. Wah, dia bangga dengan kulit tanpa pori-pori gitu. Tapi lihat aja pemakaian jalan jangka waktu lama, terus dia udah berhenti pakai skincare-nya itu, sudahlah dia akan memanen apa yang dia tabung selama ini. Bangga dengan glowingannya, setelah stop rusak, menangis lah nanti. Jadi hati-hati Oh, banget pakai skincare yang kayak mbak-mbak selebgram pori-porinya tidak kelihatan gitu ya. oh gitu. Jadi Gitu. memang harus berhati-hati dalam pemilihan skincare ya. Apalagi misalkan Sebenarnya kalian punya kulit yang sensitif itu jauh harus lebih berhati-hati ya. iya. Sebenarnya kalau kulit kita mau kulit glowing tuh gampang. Ada 4 tahapan sebenarnya. Cleansing, ya, kita harus bisa mengangkat sel kulit mati kita. Cleansingnya usahakan double cleansing supaya kotoran tidak tertinggal. Gimana caranya kita bisa membersihkan kotoran-kotoran sampai ke porinya. Itulah sebabnya kita membutuhkan suatu produk yang mengandung AHA, DHA. Jadi kalau AHA itu untuk membersihkan yang ada di permukaan, BHA biasanya membersihkan yang kotoran masuk ke pori. Biasanya bentuknya oil. Gitu. Biasanya pakai micellar water dan memakai facial wash. Gitu. Itu satu, cleansing. Kemudian nanti ada exfoliating. Nah, exfoliating itu gimana caranya supaya kulit kita bisa lebih cerah di eksfoliasi. Kadang-kadang ada satu mati yang membandel, bisa menggunakan eksfoliasi gitu ya. Itu salah satu yang bikin kulit glowing. Kemudian proteksi. Proteksinya apa? Proteksinya yaitu memakai sunscreen supaya kulit kita terhindar dari sinar matahari. Memakai sunscreen yang chemical boleh, yang physical boleh. Apa sih bedanya chemical sama physical? Kalau physical dia biasanya memantulkan, jadi UV-nya dipantulkan oleh si sunscreen. Kalau yang chemical itu diserap tapi nanti dipecah gitu. Jadi sama aja mau chemical mau physical, yang penting adalah proteksi menggunakan sunscreen gitu. Itu. Jadi Itu ya. teman-teman semua untuk penggunaan peeling pun, untuk eksfoliatasinya pun juga ini ya dok, apa namanya bisa menggunakan dua-duanya ya, tapi tergantung kulitnya juga ya dok. Misalkan kulit sensitif, Ya, memang lebih juga. bagusnya Jadi pakai yang chemical kali ya. ya, nanti disesuaikan ya. Terus juga Mm-mm. jurnal ya. Jadi Mm-mm. penggunaan SPF itu nggak harus 60, 100, 50, nggak usah. Jangan berpatokan bahwa ketika SPF tinggi berarti dia akan memberikan proteksi lebih lama atau enggak ya. Jadi penggunaan sunscreen itu yang baca di jurnal 30 SPF-nya udah cukup. Yang terpenting adalah gimana kita meng-apply ulang. Bagaimana kita memakai ulang sunscreen 2 sampai 3 jam, dipakai lagi ketika kita berada di outdoor. Itu yang terpenting, bukan bukan SPF-nya tinggi mana gitu. Karena kalau misalnya SPF-nya ketinggian, komedo jadi loh, malah bikin komedo loh, jangan Oh, salah. malah bikin komedo. Kalau udah komedoan nanti bisa jatuhnya ke jerawat lagi deh, gitu. Betul, gitu. Makanya kalau misalnya pasien-pasien acne pakai 30 SPF juga udah cukup, nggak apa-apa. Udah Karena kalau cukup ya, ketinggian udah nanti aman ya. iya, Nah, ini ada pertanyaan dok. Dari Kak boleh. Musrika Linda, dok kalau malam butuh anti UV juga nggak sih?
pernah baca katanya lampu itu ada mengandung UV-nya juga. Iya betul. Lampu mengandung UV. Walaupun kita di dalam ruangan, kita nggak keluar kemana-mana, kita tetap dapat UV. Makanya apa? Makanya kalau misalnya siang-siang kita nggak keluar ke outdoor, kita perlu memakai sunscreen gitu. Tapi kalau misalnya malam, itu enggak sih. Kalau malam nggak usah ya, karena kan UV-nya kan rendah ya, tidak begitu tinggi mulai seperti sinar matahari. Jadi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kalau misalnya malam-malam, nggak usah pakai sunscreen, nggak apa-apa. Yang penting ya kalau mau berkegiatan di luar itu yang paling penting. Soalnya gini, kalian ngapain capek-capek pakai krim malam yang mencerahkan, tapi kalau siang itu tetap digosongin nggak pakai sunscreen ngapain gitu kan? Lebih baik ya dua-duanya kan, malamnya dicerahin, siangnya juga dilindungin. Jadi tetap cerah gitu, tetap nggak gosong gitu ya. Jadi kalau yang malam itu udah aman karena kita kan udah menggunakan krim malam juga ya Dok ya. Jadi memang lampu kalau pas kita istirahat, kalau kita tidur pun juga sebenarnya untuk paparan sinar UV-nya tidak terlalu banyak. Akan kita bantu dengan krim malam dan juga krim paginya untuk penggunaan sunscreen di siang hari sampai dengan sore seperti itu. Jadi untuk teman-teman semua nggak perlu ragu lagi, kalian bisa banget langsung order BLS by Beauty Lux melalui DM langsung secara langsung atau kalian bisa juga ke Tokopedia atau Shopee kita, langsung klik di tombol link tree di bio BLS by Beauty Lux atau kalian bisa order di Beauty Lux Skincare. Misalkan kalian nggak sempat datang untuk konsultasi secara langsung dengan dokter, ada dokter Suci di sini, nanti kalian bisa banget langsung DM admin-admin kita, ada di BLSP Beauty Lux atau di Beauty Lux Skincare, atau juga brand kita yang baru ada Super Glow by Beauty Lux. Kalian bisa langsung DM aja untuk konsultasi secara online, nanti akan dibantu disampaikan dengan dokter yang sedang bertugas di sana. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, Dok, terima kasih sekali untuk waktunya 1 jam ini. Kita sudah banyak-banyak ngobrol dan banyak banget informasi yang sudah kita terima dari dokter. Terima kasih sekali sudah menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang juga typing-typing di kolom komentar tadi. Terima kasih sekali. Mohon maaf misalkan ada salah-salah kata ya, Dok ya. Iya, sama-sama ya. Iya, kapan-kapan kalau mau bertanya nanti di nah, iya. gitu atau memang ada permasalahan kulit yang di data informasi biar nanti mendapat kesehatan tepat, nanti hasilnya juga. Ya, gitu. Jadi untuk teman-teman semua nggak perlu ragu lagi, kalian langsung konsultasi aja. Nggak perlu malu-malu kalau konsultasi dengan dokter, apalagi dengan dokter Suci ya. Konsultasi itu udah kayak orang curhat aja nih, kan? Jadi nggak perlu ragu lagi, pokoknya udah konsultasi langsung konsultasi aja, akan dibantu oleh dokter-dokter yang sedang bertugas di masing-masing klinik gitu. Jadi terima kasih sekali Dok untuk hari ini ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita bisa ketemu lagi dan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang bagaimana kulit kita, bagaimana tentang produk BLS, bagaimana dengan Beauty Look sendiri, seperti itu. Jadi pokoknya sukses selalu untuk dokter. Semoga makin hits ya Dok ya, makin sukses terus. Semoga juga untuk klinik Beauty Look Skincare-nya semakin rame dan juga makin banyak dikenal masyarakat sekitar ya. Terima kasih dokter, sampai ketemu lagi. See you dokter. Iya.